Salah satu topik yang sering dibicarakan di media maupun di banyak tempat tentang pemilihan umum di Indonesia adalah kekhawatiran akan munculnya kembali polarisasi di masyarakat yang disebabkan oleh etnik dan agama ya, terutama dua hal itu. Nah, kita akan membahas hal ini di dalam program Bedah Politik bersama Profesor Saiful Mujani. Pak Saiful, ini kalau kita ketemu dengan jurnalis, dengan wartawan, sering sekali ditanyakan persoalan ini, soal gimana potensi polarisasi pada pemilu 2024 nanti. Karena kan kita tentu saja ini menjadi pembahasan yang serius karena kita punya pengalaman ya pada pemilu 2019, kemudian bahkan pemilu 2014, juga ada pilkada di DKI 2017, orang membicarakan polarisasi ini dan aspek politisasi agama dan seterusnya, politisasi etnis yang orang menganggap ya ini persoalan yang serius karena membuat masyarakat terbelah begitu, bahkan sampai sekarang. Nah, sebetulnya di masyarakat kita aspek SARA ini seberapa kuat berpengaruh di masyarakat kita, juga berpengaruh kepada preferensi politik pemilih di dalam pemilihan presiden terutama. Saidiman, terima kasih. Dari mungkin udah menjadi fakta hidup kita ini ya dengan SARA itu gitu loh. Itu harus diterima kenyataan sebagai identitas, bahwa bagian dari hidup kita, kenyataan hidup kita bahwa Republik ini berdiri atas keragaman SARA, kira-kira begitu kan. Nah, itu tidak masalah sejauh SARA itu bisa dimanage, tidak menimbulkan konflik yang berbahaya bagi kesatuan bangsa itu sendiri, kira-kira kayak begitu. Saya sih di mana-mana dalam masyarakat yang majemuk seperti kita, India, misalnya Amerika Serikat, itu masyarakat yang relatif sangat majemuk dibanding beberapa negara di Eropa Barat, misalnya kayak Jerman, suku Jerman gitu, Prancis ya suku Prancis dan seterusnya kayak begitu. Dan itu memang homogen ya, dari sisi agama homogen, dari sisi etnik juga homogen. Tapi di luar itu banyak negara-negara besar seperti kita, Indonesia, seperti India, seperti Amerika Serikat sendiri, itu sangat heterogen, terutama dilihat dari sisi etnik ya, bukan hanya agama. Nah, dari sisi ras misalnya, orang kulit hitam dan orang kulit putih dan seterusnya kayak begitu. Nah, di dalam masyarakat yang politiknya terbuka, tantangan dari keragaman ini nyata gitu loh. Dan justru di situ ujiannya, apakah membangun politik yang terbuka itu bisa dilakukan di dalam masyarakat yang beragam seperti itu, yang pluralistik semacam itu. Justru di situ tantangannya, pentingnya demokrasi gitu. Bahwa demokrasi itu adalah satu-satunya sistem yang bisa mengakomodasi keragaman itu. Dasarnya kan kayak gitu. Kita juga demikian. Kita sudah mengalami pemilu yang terbuka gitu ya, pemilihan presiden termasuk sejak sejak pemilu 2004 yang lalu. Dan ya tentu saja suasana yang panas menjelang pemilu itu terjadi, itu alamiah, itu terjadi di mana-mana gitu ya. Cuma kemudian suasana yang panas tersebut itu menimbulkan keadaan yang berbahaya atau tidak, kira-kira kayak begitu. Ukur kan sederhana saja, berapa banyak orang jadi korban karena konflik, misalnya karena perbedaan di dalam kampanye, perbedaan calon presiden dan seterusnya. Kalau hanya sekedar debat berbeda panas di media dan sebagainya, itu wajar. Ya. Itu wajar gitu. Nggak mungkin kita tidak hidup dalam suasana yang surgawi kayak begitu gitu loh, yang adem tentrem kayak begitu, nggak akan. Itu pas perbedaan itu ada, dan itu kenyataan yang harus diakui. Dan tapi juga kita siap dengan itu, harus siap dengan itu, dan harus menyiapkan
segala sesuatunya untuk mencegah agar itu tidak menjadi berbahaya terhadap kesatuan bangsa. Sejauh ini sih kita lolos gitu. Ya, yang mungkin dalam sejarah pemilu kita yang paling buruk adalah pemilu terakhir. Ukuran saya sih ada yang meninggal apa enggak karena konflik itu gitu loh. Terus ada misalnya pejabat negara yang terancam nyawanya misalnya. Beritanya waktu itu kan, walaupun kemudian prosesnya saya tidak tahu, kok menghilang begitu saja, Pak Wiranto waktu itu kan terancam. Iya kan, saya ingat waktu itu. Sempat ditusuk. Iya, itu kan itu satu hal yang tidak boleh itu terjadi, apalagi membesar semacam itu. Tapi sejauh ini sih pemilu kita relatif damai gitu ya. Walaupun ada panas, itu biasa dalam kampanye dan dalam penetapan hasil biasanya itu terjadi gitu ya. Nah, sejauh ini apakah SARA itu punya pengaruh? SARA yang terutama dalam konteks kita adalah suku dan agama, punya pengaruh terhadap preferensi calon presiden menjelang 2024 ini. Saya ambil survei terakhir aja, saya Diman, survei Desember ini, kita melihat bahwa memilih menurut etnik ya. Kita melihat bahwa basisnya Jawa itu orang yang bersuku bangsa Jawa itu 40,5%. Ya, paling besar tentu aja. Yang besar kedua adalah Sunda sekitar 15%. Gapnya cukup jauh, apalagi dengan yang lain-lain gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan pemilih Jawa yang 40,5% itu memang mayoritas ke Ganjar, gitu ya. Kemudian yang berikutnya pada Prabowo 20%, berikutnya Anies 16%. Kalau dilihat dari perbedaan ini, konsentrasi pemilih Jawa ini berarti unsur etnik penting. Ke Ganjar? Ke Ganjar. Enggak, penting di dalam pemilihan. Dalam pemilihan presiden. Penting bahwa etnik itu membuat beda. Karena dia terkonsentrasi gitu. Pada satu calon tertentu, tidak menyebar secara seimbang. Kalau etnik itu tidak penting, maka 40% ini akan menyebar secara seimbang. Katakanlah misalnya pada Ganjar 30, pada Anies 30, pada Prabowo 35, misalnya kayak begitu. Itu artinya tidak penting. Etnik itu apapun calonnya siapapun, etnik itu tidak berpengaruh, tidak membuat beda dalam pilihan terhadap satu calon dengan calon yang lainnya. Ya. Nah, tapi dalam data kita menunjukkan bahwa 53% orang Jawa memilih Ganjar. Hanya 16% memilih Anies. Itu artinya apa? Ada perbedaan yang sangat signifikan. Jadi ini juga satu unsur yang membuat mungkin Ganjar lebih unggul daripada Anies, gitu ya, sejauh ini. Prabowo juga orang Jawa, tapi tidak sejawa Ganjar lah mungkin, gitu ya. Ya ibunya orang Manado gitu kan, bapaknya orang Jawa kan gitu loh. Mungkin Prabowo nggak bisa disebut sebagai orang Jawa, udah blasteran kayak gitu. Kalau Ganjar bapak dan ibunya orang Jawa Tengah. Besarnya di luar negeri pula. Iya, di luar negeri itu pula. Jadi di masyarakat kita etnik masih berpengaruh. Nah kemudian yang kalau suku yang lainnya digabungkan, sebetulnya tidak boleh digabungkan, itu harusnya kita lihat satu persatu. Karena etnik itu tidak bisa digabungkan, tidak bisa. Cuma alasan teknis gitu ya. Karena sampel kita hanya sekitar 1000, kita gabungkan saja. Karena orang Sunda bukan Melayu gitu. Bukan Melayu. Orang Bugis bukan. Nggak bisa digabungkan begitu. Namanya identitas nggak bisa dijumlahkan begitu. Tapi ini karena alasan teknis tadi, yang bisa tuh yang atas itu Jawa aja kan gitu. Nah yang lainnya ini 59,5% itu paling banyak, lebih cenderung itu pada Anies ya, 35. Ini di dalamnya mungkin ada orang Sunda, ada orang Minang, ada orang Aceh, ada orang Madura dan seterusnya. Kayak begitu orang Makassar, orang Bugis gitu ya. Nah yang berikutnya adalah Prabowo. Ganjar hanya 23%. Tapi tidak terlalu jauh antara 35 dengan 23 gitu ya. Dibanding 53 dengan 16 gitu ya. Jadi artinya kalau dilihat dari sisi etnik, Ganjar relatif lebih bisa diterima
oleh orang yang non Jawa. Tapi orang Jawa relatif tidak mau menerima Anies. Gitu loh. Jadi kalau pemilih kita itu masih berbau sara, iya. Gitu loh. Terutama orang Jawa. Itu yang kelihatan gitu loh. Pemilih Jawa ini terpusat pada satu tokoh. Tidak terlalu menyebar, kira-kira begitu. Kalau yang luar Jawa, ya, karena luar Jawa itu banyak, beragam. Ya. Misalnya orang NTT, ya mungkin itu ke Ganjar. Orang Bali, ya itu kan sukunya lain kan gitu. Ya. Nah itu yang membuat, karena ini gabungan dari berbagai suku, makanya kelihatan lebih terdistribusi. Tapi kalau Jawa tadi tunggal, kelihatan sekali efeknya gitu ya. Tapi mungkin sebenarnya tidak khas Jawa juga. Misalnya kalau ada calon presiden Bugis, ya mungkin Bugisnya akan dominan juga. Iya, Yusuf Kala misalnya kalau betul, itu betul. Ya. Data kita menunjukkan begitu. Ya, kalau kita bedah ya pilpres sebelumnya, saya sudah membedahnya di buku saya. Begitu. Jadi yang kecenderungan sentimen etniknya kuat itu tidak hanya pada etnik Jawa, gitu ya. Tapi juga pada etnik yang lain, misalnya Anies di dalam komunitas Arab, ya, mungkin. Indonesia, ya sama mungkin kayak begitu ya. Saya cuma terlalu sedikit, jadi analisis kita tentang etnik Arab di Indonesia itu tidak cukup reliable gitu, karena datanya terlalu kecil. Itu mungkin Ahok dulu di pilkada di DKI untuk komunitas Tionghoa. Itu komunitas Tionghoa semuanya. Iya kan? Jadi orang yang punya sentimen etnik seperti itu tidak khas etnik tertentu. Ya, gitu loh. Tapi itu berlaku bagi semua etnik. Dan kadang-kadang pendidikan juga tidak menggerus itu. Iya, jadi tetap aja etnik itu begitu penting gitu. Walaupun orang itu sangat pintar, tapi ya udah aku nih orang Banten, kalau calon presiden orang Banten saya pilih dia, misalnya kayak begitu ya. Kalau calon presidennya Pak Saiful ya orang Banten milih. Ya, misalnya. Nah itu sentimen seperti itu masih kuat. Berlaku bagi semua gitu ya. Nah cuma di sini karena tadi ya, mungkin menariknya nih yang lainnya ini dibedah lagi sama kita. Tapi ya tadi, karena sampel kita harus banyak, nanti dalam analisis saya akan gabungkan sampel-sampel ini semua sehingga bisa menjadi puluhan ribu datanya. Nah baru itu akan kelihatan satu persatu mana di antara etnik ini yang paling kencang identifikasinya dengan tokoh politik tertentu. Kira-kira gitu saya Dimas. Itu etnik ya. Samping itu agama. Nah agama di sini tentu saja Islam ya 87,5%. Ini cukup menyebar ya Islam ini. Jadi yang beragama Islam 34%. Itu ke Ganjar, ke Anies 29%, ke Prabowo 27%. Artinya itu menyebar lah. Bedanya tidak terlalu banyak. Cuma yang kurang menyebar ini yang non muslimnya. Yang non muslimnya tuh lebih cenderung pada Ganjar, pada Anies dan Prabowo pada angka belasan, kira-kira begitu. Itu ya. Nah, jadi dalam soal ini Islam itu kurang begitu kuat efeknya. Itu pertama adalah karena ketiga-tiganya beragama Islam. Coba kalau salah satu calonnya tidak beragama Islam, itu akan lain. Pasti akan jomplang, akan kelihatan jomplang. Nah, yang lainnya tuh di sana ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha. Itu cenderung ke Ganjar, gitu ya, daripada ke Anies dan kepada Prabowo, gitu ya. Saya kira ini kompromi yang dilakukan, gitu ya, oleh non Muslim, walaupun kan tidak ada calon non Muslimnya, ya kan. Nah, di antara orang Islam ini kira-kira yang lebih dekat sama saya siapa? Kan gitu. Anies punya record sebagai politik Islam, kira-kira kayak gitu. Prabowo punya catatan 2 kali pemilu bermain dengan kartu Islam, kira-kira kayak begitu. Ya enggak kira-kira begitu orang berpikir. Nah, karena itu yang mungkin walaupun dia beragama Islam, bukan Katolik atau bukan Hindu, ya Ganjar lah gitu, di antara pilihan ini yang lebih
yang lebih dekat dengan saya, kira-kira begitu sentimen saranya pada pemilih non Muslim, kira-kira begitu, Saidiman. Jadi kita bisa mengatakan di sini bahwa kelompok Islam ini lebih terbuka? No, bukan lebih terbuka. Coba Anda pasang calonnya itu yang non Muslim. Oke. Apakah dapat suara, gitu betul, ya? Betul. Tidak juga, gitu loh. Jadi karena di sini kelihatan menyebar itu ya karena calonnya Islam semua. Calonnya Islam semua. Ya? Coba masukin satu, atau hanya calonnya ada dua, yang satu Islam, yang satu non Islam. Nah, lain ceritanya, gitu ya. Tapi itu tidak hanya berlaku bagi Islam, bagi yang lain juga sama. Coba Anda sebagai seorang Muslim, orang Makassar, orang suku Anda? Orang Mandar, gitu ya. Mau jadi gubernur di Bali apa mungkin? Ya kan, kira-kira kayak gitu. Atau orang Bali mau jadi gubernur di Mandar, di daerah Anda, Sulawesi Barat sana. Iya kan? Susah. Itu susah gitu. Itu kehidupan politik kita dengan bingkai sara seperti itu masih kuat di dalam masyarakat. Oleh karena itu jangan main-main dengan itu. Poinnya itu, pesannya itu. Ya, betul. Sejauh ini tuh cukup terkendali, ya, di dalam politik, dalam pilpres kita. Itu karena apa? Karena sejauh ini yang hadir itu adalah calon-calon yang relatif moderat, gitu ya, dari agama yang sama. Iya kan? Sehingga kemudian intensinya dalam kontestasi itu tidak terlalu kencang aspek saranya, walaupun ada, tapi tidak terlalu kencang gitu. Misalnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ya ada kencang, tensi. Tapi ya tidak seburuk yang kita takutkan, kira-kira kayak begitu. Ya karena kedua-duanya Muslim dan kualitas Muslimnya kurang lebih sama gitu ya. Ya kalau mau pakai kategori Clifford Gate ya mungkin abangan kira-kira kayak begitu ya kan, kedua-duanya. Jadi itu satu hal yang membuat politik nasional kita itu relatif bisa jalan dengan baik karena tensi saranya itu terkendali oleh penawaran politik yang diberikan oleh elit. Misalnya dalam Pilpres 2004 dulu yang bersaing Pak SBY, Pak Wiranto, Ibu Mega, ada Amin Rais, dan Pak Hamzah Has gitu ya. Itu kan yang dominan tuh orang Jawa dengan tipologi keislamannya kurang lebih sama, Ibu Mega, Pak SBY sama Pak Wiranto, iya kan? Gitu loh. Islam abangan. Iya. Kemudian 2009 lagi-lagi itu yang masuk adalah Ibu Mega yang utama sama Pak SBY. Oh, SBY ya. Iya kan? SBY. 2014 Pak Jokowi sama Pak Wiranto, Pak Prabowo. Kemudian Pak Prabowo lagi dengan Pak Jokowi lagi, itu relatif sama. Iya, relatif sama. Jadi secara kultural sama. Oleh karena itu tensinya itu terkendali. Nah, sekarang akan menarik kalau Anies dengan Ganjar itu agak beda tuh ininya. Yang ini lebih santrinya santri yang bukan tradisionalis gitu ya. Kita pernah mendiskusikannya sebelumnya kayak gitu. Ya mungkin tensinya agak kencang itu. Ya oleh karena itu harus diantisipasi efek negatif dari perbedaan orientasi politik sara ini. Itu Bung Saidiman. Jadi intinya kita melihat di sini dari data yang tadi disajikan, aspek sara ini masih sangat penting ya dalam pilpres. Pilpres. Jangan dianggap enteng, jangan main-main dengan sara kayak begitu. Tapi kita juga tidak boleh menindas sara. Artinya kita merepresi perbedaan tersebut, itu nggak mungkin. Karena itu bagian dari realitas kehidupan. Kita harus mengakomodirnya, melakukan komunikasi yang baik dan bahasa-bahasa politiknya yang lebih akomodatif terhadap berbagai keragaman tersebut. Kira-kira kayak begitu. Baik, Pak Saiful, ini menarik sekali diskusi kita dan sangat relevan sebetulnya ya di dalam perbincangan publik kita. Banyak orang yang khawatir tentang polarisasi itu. Tadi dikatakan bahwa aspek identitas yang beragam ini adalah bagian dari realitas politik kita.
hidup kita di Indonesia sebagai negara yang majemuk memang, dan kita bukan negara satu-satunya, Amerika juga demikian, di berbagai negara lain juga demikian. Tetapi yang harus diperhatikan adalah bukan menindas keragaman ini, tapi bagaimana mengolahnya. Dan selama ini di dalam berbagai macam berkali-kali pemilu kita sebenarnya relatif bisa ya mengolah perbedaan identitas ini, dan mudah-mudahan ini tetap terus terjadi pada pemilu-pemilu yang akan datang. Saya kira demikian diskusi kita pada Bedah Politik kali ini. Kita akan ketemu kembali minggu depan di acara yang sama. Terima kasih.